kita berterima kasih kepada masih ada sisanya, nanti bagi-bagi lagi. masih ada sisanya ya. Jadi mari kita bersama-sama memberikan hati dan waktu kita untuk membersihkan rumah Tuhan ini. Ya, kita boleh bersyukur, ya berterima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan hati, yang sudah memberikan waktunya di tengah-tengah kesibukan saudara-saudara masih menyempatkan diri untuk membersihkan gereja ini ya. Saya juga minta maaf karena Sabtu semalam saya tidak datang ya, untuk kebersihan. Dan terima kasih juga kepada di tengah ya Bapak Abram yang sudah membuat mie untuk jemaat ya. Mie-nya sangat enak sekali di tengah. Tapi alangkah lebih enaknya lagi kalau ada babinya tadi ya. Menjadi mie babi ya. Oke. Bercanda ya, bercanda saja. Baik Bapak Ibu, dan Naomi. Saya percaya saudara juga sudah sering mendengar firman Tuhan ini ya. Ya, setiap kalau saya dipercaya ya, ketika saya sudah dipercaya, ya sebetulnya ini bukan kehendak saya. Saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di sini berhadapan dengan puluhan orang. Ya, saya selalu bergumul, Tuhan, apa yang harus saya khotbahkan? Ada kalanya Tuhan menurut saya ya lambat dalam memberikan. Menurut saya lambat, tapi itu waktu yang tepat bagi Tuhan. Ada kalanya Tuhan memberikan cepat lagi. Ini yang harus dikhotbahkan gitu. Jadi yang ada di dalam hati saya adalah ini yang harus dikhotbahkan. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Baik, mari kita membuka firman Tuhan. Alkitab kita, kitab Rut, pasal yang pertama. Rut itu di perjanjian lama di dekat hakim-hakim. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, Rut dan Naomi. Mari kita sama-sama membaca ayat yang pertama. 1, 2, 3 ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem di Yuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke ladang untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya, ini adalah kitab Rut. Ya, kitab Rut ini saya suka membaca kitab Rut. Bukan karena isinya singkat, karena hanya 4 pasal, tetapi saya memang suka membacanya. Kitab Rut ini ditulis sekitar 10 abad sebelum Tuhan Yesus lahir. Kalau 10 abad itu berapa tahun kira-kira? 1000 tahun. 1 abad itu 100 tahun. Jadi kitab Rut ini ditulis sekitar 1000 tahun sebelum Kristus lahir. Ada yang mengatakan yang menulis kitab Rut ini adalah Samuel. Ada juga yang mengatakan yang lain. Ya, saya sendiri belum bisa menyimpulkan, tetapi itu yang pernah saya baca. Apa katanya pasal yang pertama? Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Kapankah kelaparan itu terjadi? Pada zaman para hakim. Apa yang terjadi pada zaman hakim? Ada kelaparan, ada kekeringan. Kok bisa ya di tempat tanah Kanaan? Alkitab menjelaskan bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi dari perbudakan Mesir ke tanah Kanaan yang kata Tuhan apa? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi kenapa di sini ada kelaparan? Mari kita melihat sejenak di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-3, supaya kita bisa melihat. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-3. Sudah lihat? Kalau sudah lihat, mari kita sama-sama membacanya. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-3. 1, 2, 3 ya. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Apa janji Tuhan? Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Ini janji Tuhan. Tetapi kenapa di dalam kitab Rut ini orang Israel mengalami kelaparan?
Kalau kita lihat di sini dikatakan pada zaman para hakim. Kalau kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim, di situ terjadi suatu siklus kehidupan rohani orang Kristen yang naik turun, bertobat, meninggalkan Tuhan, bertobat, meninggalkan Tuhan. Ya, kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim ada banyak hakim. Ada Yefta, ada Gideon, ada Simpson, ada Deborah. Dan ketika para hakim-hakim ini ada, orang Israel taat kepada Tuhan. Tetapi ketika hakim-hakim ini meninggal, orang Israel murtad lagi, meninggalkan Tuhan dan berhala, menyembah kepada berhala. Itu makanya pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Israel sudah berdosa. Kelaparan ini terjadi karena orang Israel sudah berdosa kepada Tuhan. Di dalam Imamat 26 ada di situ berkat dan kutuk. Kalau orang Israel mentaati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan hujan, menghilangkan penyakit, diberkati. Tetapi di sebelahnya juga ada kutuk. Kalau orang Israel tidak mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menahan hujan, akan ada penyakit-penyakit. Di sini jelas sekali dikatakan bahwasanya kenapa terjadi kelaparan, karena orang Israel sudah berdosa kepada Tuhan. Pada zaman hakim-hakim ini, memang pada zaman Abraham juga ada kelaparan. Ada juga kelaparan pada zaman Abraham. Tetapi kelaparan yang terjadi pada zaman Abraham itu bukan karena Abraham berbuat dosa, tidak. Ya, itu makanya penderitaan itu bukan semata-mata karena dosa. Tetapi ada juga kalau Tuhan mengizinkan kepada kita terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, terjadi penderitaan, ya seperti yang dialami Ayub, mengalami penderitaan, itu bukan karena Ayub yang berdosa, tetapi itu adalah serangan setan. Dan Tuhan mengizinkan serangan setan itu untuk menguji Ayub. Demikian juga dengan pada zaman Abraham terjadi kelaparan, tetapi itu bukan karena Abraham yang berdosa, tetapi Tuhan mengizinkan. Hanya saja Abraham ketika terjadi kelaparan itu, dia memanfaatkan, dia menggunakan pikirannya, kekuatannya sendiri. Pergilah aku ke Mesir untuk mencari makanan. Dia tidak meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus dilakukan dalam kelaparan ini. Dia pergi ke Mesir menggunakan kekuatannya. Sehingga apa yang terjadi ketika di Mesir, tambah lagi dosanya, yaitu dosa berbohong. Nanti, kalau nanti udah di Mesir, bilangnya sama istrinya, jangan bilang aku ini suamimu, bilang saja aku ini saudaramu. Nanti orang itu membunuh aku. Sehingga dengan kebohongan yang dilakukan oleh Abraham, hampir saja Sarah hampir saja ditiduri oleh Firaun. Ini adalah sesuatu hal yang menggunakan kekuatan diri sendiri. Ketika kita mengalami suatu, artinya bahwasanya kalau kita mengikut Tuhan, bukan berarti selamanya kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ada di gunung. Simon Petrus, Yakobus, Yohanes melihat suasana surgawi, ada Musa dan siapa? Elia. Bukan selamanya kita mengalami sukacita. Kita harus juga turun dari gunung itu, berhadapan dengan dunia. Akan ada terjadi juga ketika kita mengikut Tuhan, tidak selamanya ya aman-aman saja, ya kan? Pasti ada juga perbedaan, masalah ekonomi. Pasti akan ada juga seperti itu. Akan ada lagi masalah-masalah hubungan dengan keluarga besar. Akan ada lagi penyakit-penyakit. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, kemanakah kita pergi? Apakah kita pergi seperti Abraham menggunakan kekuatannya sendiri, atau kita juga seperti keluarga yang ada di dalam kitab Rut ini tadi? Mari kita lihat pasal yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Kenapa kelaparan itu terjadi? Karena orang Israel sudah berdosa kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-17, ada di situ Tuhan buat satu contoh. Misalnya adalah keluarga Mika. Bagaimana Allah untuk menyembah patung-patung itu. Makanya
Hakim-Hakim pasal yang ke-17, mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, patung sembahan Mika disembah. Sudah dapat ya? Ya, ayat yang ke-6, sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ayat. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Seperti inilah kejadian pada zaman para hakim-hakim. Bagaimana pada waktu itu tidak ada lagi raja di antara orang Israel, sehingga mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri. Seperti itu tadi, Mika, dia menyembah Tuhan, tapi dia juga menyembah berhala. Bukankah juga zaman sekarang ini ada yang seperti itu? Ku gereja kangen, tapi yang dinalit penakit laus kangen tuh kegelap, kedukun, pas dukun tertotokan. Ini kan kerja Alkitab, toto kenakan dengan doa Bapa kami. Lakam bagi golane gelap, engkau bagi terang. Jangan mereka bertambah bejo. Dukun, toto kenang dari doa Bapa kami kamu. Ini kan mereka tadi badas belas kena. Lakam kari go mentaraka. Iya. Seperti itu juga pada waktu itu keadaan orang Israel. Bagaimana mereka sudah hidup menurut apa yang benar menurut pandangan mereka. Mari kita lihat lagi ayat yang kita baru tadi ya. Di atasnya itu ada ayat 25. Itu diulangi lagi ayat 25. Paling atas ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Terus mari kita lihat. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Ayat 3. Ayat 2 ya, nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Nah, ketika kelaparan itu terjadi, kekeringan, ya, kita juga kalau nggak taat sama Tuhan pasti kita kekeringan. Andila pernah kamu kering, sedekah kamu begini kan, mantap teleya, ya. Kita akan mengalami kekeringan. Ketika terjadi kekeringan, apa yang dilakukan oleh keluarga Elimelek? Apa katanya? Lalu pergilah, pergi. Saya juga ketika saya mengalami kekeringan rohani. Kenapa kekeringan? Karena ada dosa yang saya lakukan. Dan ketika ada dosa yang saya lakukan itu, saya nggak langsung datang kepada Tuhan. Karena saya melihat saya ini sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Maka yang saya lakukan juga adalah saya pergi piknik, pergi rekreasi. Untuk apa? Supaya hati ini puas. Bukan berarti orang yang piknik itu orang yang kering rohani, ya enggak ya. Tapi itu yang saya lakukan. Saya juga pergi seperti keluarga Elimelek. Saya pergi mentraktir diri saya dengan makanan-makanan yang enak supaya puas. Elimelek tadi apa? Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Sebetulnya Bapak Ibu, kelaparan yang terjadi pada zaman Naomi, pada zaman Elimelek ini bukanlah kelaparan yang besar, bukan kelaparan yang global mendunia, tidak. Ini kelaparan yang hanya terjadi di Israel, di tanah Kanaan. Sementara di sekitar Israel itu nggak kelaparan, dan kelaparan itu karena dosa. Dan Elimelek ini sebetulnya dia enggaknya miskin-miskin kali. Dia enggak miskin-miskin kali. Dan Elimelek dan Naomi adalah orang yang terkenal, orang yang terpandang di Bethlehem, orang yang tokoh masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita lihat nanti di pasal yang ke-19, ketika Naomi pulang dari Moab kembali ke Bethlehem, penduduk Bethlehem itu gempar mengetahui kepulangan Naomi. Gempar.
orang Bethlehem gempar, itu berarti bahwasanya Naomi, keluarga Naomi ini adalah orang yang terkenal, tokoh masyarakat di kota Bethlehem. Langsung aminkan, laos kam kebinje, gempar ngekal binje tahap. Lang ya, engkai, karena bukan orang terkenal, bukan tokoh masyarakat. Langsung amin Pak Jokowi ke Binjai, bukan hanya di Binjai yang gempar, di Kuala juga gempar, Langkat gempar. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Lantas apa yang menyebabkan keluarga Elimelek ini? Berapa orang yang pergi? Apa katanya? Lalu pergilah seorang di sini maksudnya satu keluarga. Jadi ketika terjadi kelaparan itu hanya satu keluarga yang pergi merantau. Kemana mereka merantau? Ke Moab. Mari kita lihat dulu petanya. Silakan Joseph nampakkan dulu bagaimana rupanya peta Moab dan Israel ini. Seperti apa rupanya jaraknya? Ya. Sudah belum? Oke. Tadi mereka berada di Bethlehem. Ini Moab. Berarti ada di tengah-tengahnya laut mati. Entah mereka mengepari laut, entah mutar dari daratan, nggak tahu lah. Pokoknya inilah gambaran jarak antara Bethlehem dengan Moab. Ya, kalau Moab itu kalau zaman sekarang itu Yordania ya, itu negaranya sekarang. Baik, apa tadi katanya? Lalu pergilah seorang dari Bethlehem beserta istrinya dan keduanya ke daerah Moab. Mereka sama seperti Abraham. Ketika terjadi masalah kelaparan, mereka nggak mengintrospeksi diri. Kenapa kelaparan ini terjadi? Dan mereka tidak bertobat. Mereka meminta pertolongan ke Moab. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai Moab? Ya, Moab itu kalau kita lihat dari sejarahnya, silsilahnya, itu adalah anak Lot. Kita tahu bahwasanya ketika Lot keluar dari Sodom dan Gomora, istrinya jadi tiang garam, hanya tinggal 3 lagi, Lot dan kedua anaknya. Mereka tinggal di pegunungan. Lalu kedua anak Lot berpikir dengan akalnya, nggak mungkin ada penduduk negeri ini yang mau sama kita untuk melanjutkan keturunan. Baiklah kita membuat keturunan melalui ayah kita. Lalu kedua anak Lot ini melakukan sesuatu perbuatan bejat sekali. Mereka membuat ayahnya mabuk, lalu kedua anaknya tidur. Anak Lot yang pertama melahirkan anak namanya Moab, dan yang kedua namanya Amnon. Moab ini lalu menikah berkembang lalu jadilah suku Moab. Nah, Tuhan sangat murka kepada suku Moab, kepada bangsa Moab. Kenapa? Karena ketika orang Israel keluar dari Mesir, orang Moab tidak menyongsong orang Israel dengan roti, dengan air minum. Tidak menyongsong. Bahkan orang Moab, bangsa Moab ingin memerangi Israel. Pada waktu itu rajanya adalah Balak. Dan Balak menyewa Bileam supaya Bileam mengutuki orang Israel. Pernah baca itu ya? Tetapi Bileam tidak mau mengutuki orang Israel. Tetapi Bileam memiliki siasat bagaimana supaya orang Israel ini berdosa kepada Tuhan. Dia mengatakan kepada Balak, kalian kirimlah perempuan-perempuan yang cantik-cantik, lalu kalian datangi perempuan itu, kirimkan ke orang Israel supaya mereka berdosa kepada Tuhan. Itu Pergamus, karena engkau mengikuti ajaran Bileam yang menasihati supaya mengutuki dan sehingga orang Israel berzina. Ya, rencana itu berhasil, rencana Bileam berhasil. Raja Balak bekerja sama dengan orang Midian, Midian. Lalu mereka mengirimkan perempuan-perempuan yang cantik-cantik kepada orang-orang Israel. Dan perempuan-perempuan itu mengajak orang Israel untuk beribadah kepada Baal. Itulah yang disebut dengan Baal Peor.
sehingga terjadilah orang Israel. Ada 24.000 orang Israel yang dihukum Tuhan oleh karena perzinahan yang mereka lakukan. Inilah bangsa Moab. Tuhan sangat murka. Orang Israel pergi ke Moab. Bahkan Tuhan mengatakan orang Moab, orang Edom, keturunan pertama sampai keturunan ke-10 tidak boleh gabung dengan jemaat Tuhan. Tidak boleh. Kalau keturunan Mesir boleh, keturunan ketiga. Tapi Moab dan Edom sampai keturunan 10 tidak boleh berkumpul dengan jemaat Tuhan. Ya. Ketika Elimelek dan Naomi memutuskan untuk pergi ke Moab, itu artinya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka beribadah, datang mengharapkan kepada dewa Kamos. Karena Moab, dewanya adalah Kamos. Jadi dalam pandangan Tuhan, ketika mereka merantau ke Moab, itu sama artinya meninggalkan Tuhan, meninggalkan tanah perjanjian, meninggalkan kemuliaan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan orang-orang percaya yang ada di Bethlehem. Yaitu makanya kamu, apalagi yang masih muda ini, ya hati-hati, ya. Mana tahu nanti entah pengen merantau, ya, untuk mencari masa depan, ya. Jangan nanti gara-gara merantau kamu seperti Elimelek. Kalau kita lihat hancur mereka ini, ya, merantau, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan pekerjaan Tuhan. Yes. Saya ingat ya, di gereja kita juga ada yang merantau, ya. Kak Damai juga pernah merantau kemana waktu itu, Kak Selepan, ya. Yaitu merantau, itu adalah merantau yang disuruh Tuhan, karena Tuhan yang menempatkan mereka pergi ke sana. Almarhum Bapak Jira juga pergi merantau, ya. Yusuf anak apa? Anak Yakub juga pergi merantau ke Mesir. Yusuf dan Maria juga pergi merantau. Kalau Tuhan suruh merantau, merantau sajalah. Kalau Tuhan suruh, karena ada yang Tuhan mau saudara kerjakan di sana. Tapi kalau saudara merantau nggak disuruh Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan orang-orang percaya, meninggalkan pekerjaan Tuhan, hanya gara-gara duit. Ini kan gara-gara duit ini. Iya, perut, makanan, duit. Elimelek ini sama seperti benih yang jatuh di semak-semak. Mari kita lihat ini. Lukas pasal yang ke-8 ayat 14. 1, 2, 3 ya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kenapa Elimelek pergi ke Moab? Karena sudah mulai khawatir. Mulai khawatir. Ini ada anak 2, tanaman-tanaman kebun anggur nggak menghasilkan hasil yang memuaskan. Maka mereka mulai khawatir dan mereka mau kaya, ya, pengen nikmat hidup. Mereka nggak siap mengalami penderitaan seperti itu. Padahal masyarakat Bethlehem yang lainnya mereka nggak pergi kok. Alkitab tadi mengatakan apa? Hanya seorang, maksudnya hanya satu keluarga itu yang pergi meninggalkan Bethlehem. Mereka meninggalkan Bethlehem, meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan ibadah dengan orang-orang percaya. Sebetulnya dah kamu, seandainya lah mereka nggak pergi ke Bethlehem, bisa nggak diberkati Tuhan? Seandainya mereka nggak pergi ke Moab, maksud saya, bisa nggak diberkati Tuhan? Bisa sebetulnya. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberkati. Imamat pasal 26 mengatakan, kalau bertobat mengikuti firman Tuhan diberkati. Hanya saja mereka nggak mau bertobat. Mereka nggak mau mengaku dosa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Pasu-pasu itu sebetulnya, berkat itu sebetulnya adanya di sekitar kita. Nggak perlulah pada jauh-jauh kali menatap ke Moab. Di sekitar kita ininya ada berkat itu. Ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, di mana diambil 5.000 ikan itu, roti? Apakah pergi ke Yerusalem? Enggak, di sekitar situnya. Hanya saja kita sama seperti Elimelek. Kita melihat, oh di sana hijau, padahal di sana ada kematian. Kita sama seperti Lot, ya. Ketika Lot melihat lembah Yordan,
Dilihatnya lah lembah Yordan itu begitu indah, seperti taman Tuhan. Dan itu ya ketika terjadi pertikaian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Kenapa Lot itu bisa diberkati? Karena ada Abraham di situ. Lot kecipratan berkat oleh karena Abraham takut kepada Tuhan. Ya, di dalam kisah para rasul ada Paulus ketika dia perjalanan naik banding ke Roma. Bagaimana kapalnya itu terombang-ambing bersama dengan orang-orang yang lainnya. Tapi malaikat Tuhan mengatakan, Paulus, orang-orang ini, penumpang-penumpang lain ini akan selamat karena engkau, kata Tuhan. Ya. Jadi Lot juga itu diberkati karena Abraham. Tetapi Lot, apa katanya? Dia melihat lembah Yordan. Di pikirnya ya berkat itu ada di lembah Yordan. Kelihatan seperti taman Tuhan. Akhirnya dia ke lembah Yordan. Besoknya ke pinggir Sodom. Seminggu lagi udah masuk ke Sodom. Di dekat kita itu ya sebetulnya ada berkat-berkat Tuhan. Nggak perlulah jauh-jauh kali melihat ya. Di sini dekat kita ini ya ada berkat Tuhan itu. Terus apa katanya? Nama orang itu ialah Elimelek. Ya, Elimelek ini artinya Allah adalah rajaku. Ya, kita tahu bahwasanya dalam bahasa Ibrani nama yang berawalan dengan El atau berakhiran dengan El itu artinya adalah Tuhan. Daniel misalnya itu artinya Allah adalah hakimku. Israel artinya menang bersama Allah. Ismail artinya Allah mendengarkan. Elia artinya Yahweh adalah Allahku. Elisa artinya Allah adalah keselamatanku. Sedangkan Elimelek ini artinya Allah adalah rajaku. Tetapi namanya tidak sesuai dengan perbuatannya tidak sesuai dengan namanya. Allah adalah rajaku di negara, tapi ia kamu jadi raja ibas ke Beluhena. Lausnya ke Moab. Nama istrinya siapa? Naomi ya. Naomi itu artinya cantik, manis, indah, menyenangkan ya. Dan nama anaknya lagi Mahlon dan Kilion. Mahlon itu artinya sakit-sakitan. Kilion artinya lemah. Nggak tahu juga saya kenapa kedua orang tuanya membuat nama-nama yang seperti ini. Mungkin karena waktu itu situasi keadaan orang Israel yang sakit-sakitan, lemah secara rohani. Oh, hendak saja gelar anak deh, mungkin begitu ya. Ya, tapi saya nggak tahu ya kenapa mereka membuat Mahlon sakit-sakitan dan Kilion lemah. Terus apa? Semuanya orang-orang Efrata dan setelah sampai ya. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Bapak Ibu perhatikan ada kata diam. Diamlah mereka di sana. Kalau di atas tadi ada katanya menetap di sana. Perhatikan, ada kata menetap dan ada kata diam. Kalau saya melihat di dalam kamus Alkitab bahasa Inggris, di atas itu menetap for a while, artinya untuk sementara waktu. Jadi karena sebetulnya Naomi ini keluarganya hanya pengen sementara waktu saja tinggal di Moab. Tetapi di sini tidak di Moab udah ada kebun anggur, udah ada lagi rumah, ya nggak masalah lagi dengan makan minum, perduitan be lah masalah. Makanya apa katanya? Diamlah mereka di Moab. Nggak lagi ada niatnya balik lagi. Tadinya hanya untuk sementara, ini udah mau menetap di situ. Ya. Baik, ayat yang ketiga sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Matilah Elimelek. Elimelek mati. Betapa tragisnya. Ketika saya membaca ini, saya teringat Lukas 17 ayat 33. Barang siapa memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan, ia akan memperolehnya. Keluarga Naomi memelihara nyawanya,
nggak apa-apa tinggalkan Tuhan, nggak apa-apa tinggalkan Bethlehem, tanah perjanjian, persekutuan dengan orang-orang percaya di Bethlehem, nggak apa-apa tinggalkan. Yang penting nyawa terpelihara di Moab. Akhirnya Tuhan marah. Mati Elimelek. Kita pun kalau kita lawan Tuhan, matinya kita mungkin nggak mati langsung secara fisik ya, tapi mati rohani kita. Itu makanya kita nggak semangat lagi beribadah. Ibadah kita pun bolong-bolong. Mungkin hari Minggu masih beribadah, tapi ibadah tengah minggu nggak hadir lagi, nggak lagi baca Alkitab, nggak ada lagi berkat yang mau dibagikan. Ya, jumpa dengan orang percaya pun nggak lagi sukacita, pengen terus menghindar. Mati kalau kita melawan Tuhan. Apalagi katanya? Ayat 4. Sama-sama. 1 dan 3. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Wah, makin besar lagi dosa mereka. Apa yang terjadi yang dilakukan Naomi? Terjatuh kena kedua anaknya Man, Kalak, Moab. Tuhan sudah memerintahkan kepada orang Israel, jangan pernah menikah dengan bangsa di luar Israel. Kenapa? Karena bangsa-bangsa itu akan mencondongkan hatimu daripada aku, kata Tuhan. Enggak. Naomi adalah orang rohani. Dia orang yang percaya kepada Tuhan. Dia orang yang bertobat. Tetapi pada zaman ini dia mengalami kemunduran rohani. Dia terpuruk secara rohani. Dia down. Dia berdosa. Sehingga lo dalih, empoken saja nakku. Amin nagiara perempuan Moabena nggak berdalih. Ya. Maka saya heran juga kalau bapak ibu ya yang akan menikahkan anak-anak ya, entah dengan orang yang nggak percaya ya, lo dalih empoken saja sana Kristen nia nih juga, rajin kami aku gereja, menjileka pendahina, tapi lah bertobat, andina kami meriah kam duje, bahaya kami. Ya, keduanya mengambil perempuan Moab. Kenapa Mahlon dan Kilion akhirnya menikah dengan perempuan Moab? Di sini tidak dijelaskan Mahlon menikah dengan Orpa atau Rut, tidak dijelaskan. Tetapi di pasal yang keempat dijelaskan Mahlon menikah dengan Rut. Kenapa pernikahan ini sampai terjadi? Karena Mahlon dan Kilion udah bergaul dengan si muda-muda bangsa Moab. Pergaulannya nggak lagi dengan orang Israel, udah dengan Moab. Kampe si anak perana si muda-muda dengar, andina lebih banyaknya bergaul dulu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Rusur kamu curhat-curhatan dengan rekan kerja, chatting-chattingan, lebih sering kamu chatting, ngobrol dengan orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, yang nggak bertobat sekalipun Kristen. Kemungkinan besar kamu juga pasti akan menikah dengan mereka. Karena pergaulan itu sudah lebih banyak dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kirim ke nakakari emot love misalnya. Kamu tahu emot love ya? Di WA kan jadi baper, jadi terkusuk. Love kalau kirim ke netizen, senyum minaka, balas naka dengan senyum. Itu baper, itu bawa perasaan itu. Ya. Kadang-kadang kan, ya itu juga memang yang saya lihat. Kalau sama orang yang dulu ya, yang belum mengenal Tuhan lah ya, kadang-kadang kalau disapa itu merespon juga memang. Tapi kalau sama orang yang sudah mengenal Tuhan, nggak merespon pula. Iya. Orang yang nggak mengenal Tuhan, selamat pagi, apa kabar, mau merespon. Kenapa orang yang sudah bertobat tidak mau merespon? Sehingga merasa lebih ramah ke orang yang silanan ibadah rahasia saja. Inilah yang terjadi dengan Mahlon dan Kilion. Lalu apa yang terjadi? Ayat 5. Ya, baru ayat 5 ya udah pulang. Lalu matilah juga keduanya. Mati. Yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kematian terjadi, ini bukan kematian yang tiba-tiba, ini adalah murka Tuhan.
gara-gara Naomi dan Elimelek tidak bertobat, akhirnya orang lain pun menderita. Siapa yang menderita? Orpa dan Rut. Iya kan? Hanya gara-gara orang tua mereka tidak bertobat kepada Tuhan, ketidaktaatan mereka membuat orang lain menderita. Orpa dan Rut menderita kehilangan suami. Andina kita lah taat, kecipratan dengan sekeliling TP menderita. Lanai situri kan kata di Bataman sekitar engkai kita keletakan hati nurani menuduh. Terus enam sama-sama 1, 2, 3. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Ya, di sini tinggal 3 janda ya. Iya kan? Tinggal 3 janda ini ya. Apa yang terjadi? Saya lihat di sini si Naomi sama seperti anak yang hilang. Udah mulai menyadari keadaannya. Apa katanya? Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Wah, ternyata di sini sudah ada niat untuk kembali ke tanah perjanjian, kembali ke tanah kemuliaan Tuhan. Tapi saya lihat di sini Bapak Ibu, motivasi Naomi kembali ke Bethlehem itu bukan semata-mata karena Tuhan, tapi karena makanan. Karena Tuhan sudah memberikan makanan kepada mereka. Udah ada makanan, kembalilah. Sama kan seperti anak yang bungsu. Betapa banyaknya makanan di rumah bapakku, sementara aku tinggal di sini kelaparan. Aku akan kembali kepada Bapa dan berkata, Bapa, ampunilah aku. Kan karena makanan itu, karena dia kembali lagi sana. Kalau tadi ada makanan, anak bungsu itu, saya rasa belumnya ada apa? Sadar akan diri sendiri kemalangannya. Ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggal. Apa katanya? Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepada aku. Udah berangkat mereka ini dari Moab. Naomi dan Rut dan Orpa, mereka ini udah berangkat, udah keluar dari Moab. Tapi dalam perjalanan apa katanya? Disuruh nyala kedua menantunya itu untuk kembali ke negerinya. Dan Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Yang saya lihat di sini Bapak Ibu, Naomi memberitakan Injil kepada kedua menantunya. Dia mengatakan apa? Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Naomi nggak mengatakan Kamus kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu. Nggak seperti itu. Naomi tidak malu menyebut nama Yahweh, karena di situ dikatakan Tuhan. Tuhan huruf besar semuanya. Itu artinya adalah Yahweh. Kalau Tuhan huruf kecil, tahnya cuma huruf. Kalau Tuhan huruf tahnya cuma huruf besar, itu maksudnya adalah Adonai, Tuhan. Tapi kalau huruf besar semua adalah Yahweh. Di sini Naomi, dia tidak malu-malu menyebut nama Tuhannya kepada perempuan Moab yang menyembah Kamus. Mungkin kita, kalau sesama di lingkungan orang Kristen, mungkin kita berani menyebut Yesus, ya. Kita berani menyebut nama Tuhan Yesus. Tapi kalau udah ada agama lain di situ, teman-teman kita, mungkin kita nggak berani menyebut nama Tuhan Yesus, ya. Kita akan mengatakan Tuhan atau Allah. Itu kan nama umum, ya kan? Tapi Naomi, dia nggak malu menyebut Tuhannya. Dia mengatakan Tuhan kiranya menyebut, mengaruniakan, memberikan karunia-Nya kepadamu. Dia nggak mengatakan Kamos.
Yang saya lihat di sini, Naomi tidak malu menyebut nama Tuhannya. Terus ayat yang ke-9, mari kita lihat ya. 1, 2, 3 ya. Lalu diciumnya mereka. Terus. Kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Kenapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang dilahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan. Oke, sampai di situ. Ya, apa yang bisa kita lihat di sini? Ketika dalam perjalanan Naomi meminta kepada kedua menantunya untuk kembali ke tanah Moab. Supaya apa? Supaya mana tahu nanti masih bisa bersuami, menikah lagi, ya. Baik nggak kira-kira nasihat Naomi itu? Baik nggak kira-kira? Ya, kalau dilihat secara lahiriah baik ya. Tetapi yang saya lihat di sini, Naomi adalah seorang ibu rohani. Dia memberikan nasihat yang tidak baik kepada Ruth dan Orpa. Dia menyuruh mereka pulang ke Moab hanya hal-hal lahiriah. Nggak ada hal-hal yang rohani. Pergi kembali ke bangsa, ke orang tua, supaya bersuami. Kenapa disuruh pergi? Mungkin kalau nanti mereka dibawa ke Bethlehem, mungkin nampak aib Naomi ini, bahwasanya dia telah menjodohkan, menikahkan anak-anaknya dengan perempuan Moab. Itu kemungkinan besar supaya nggak nampak aib, karena Tuhan melarang kehadiran Naomi dan kehadiran kedua menantunya pun pasti akan dilarang di Bethlehem. Karena 10 keturunan loh gak boleh masuk jemaah. Dan yang kedua, apa ya? Naomi ini adalah seorang ibu rohani, tapi dia lebih mementingkan hal-hal lahiriah. Kalau mereka kembali ke Moab, itu artinya mereka akan kembali ke dewa Kamos. Mereka akan beribadah lagi ke dewa Kamos. Mereka akan mengikuti ritual-ritual dewa Kamos. Di sini Naomi lebih mementingkan hal-hal lahiriah. Seharusnya Naomi tidak takut membawa Orpa dan Ruth ke Bethlehem, supaya kedua menantunya ini mengenal Tuhan yang benar. Daripada mereka binasa ke neraka menyembah Kamos, bukankah lebih baik harusnya mari kita sama-sama ke Bethlehem, mengenal Allah lebih dalam lagi. Harusnya kan gitu kan, sebagai seorang ibu rohani. Naomi tidak memberikan nasihat yang baik ya. Mungkin ada kalanya ada orang-orang yang akan memberikan nasihat yang gak baik kepada kita. Nasihatnya hanya lebih banyak hal-hal lahiriah daripada hal-hal yang rohani. Ya, mungkin kita akan mendengar suara-suara orang yang mengatakan, ya ngapain, apa kerjamu ya, apalagi udah tamat kuliah, apa kerjamu katanya ya, berondol katanya, darah dipuring ya, ngapain kau di kampung lagi katanya kan, pergilah saja, entah ke ya merantau istilahnya. Mungkin ada orang-orang yang akan memberikan nasihat-nasihat yang tidak baik juga kepada kita, supaya lebih maju katanya. Salah nggak maju Bapak Ibu? Ya,
Nggak salah maju ya, nggak salah maju. Kalau orang dunia kan majulah kita katanya ya kan, maju, perekonomian maju, nggak salah maju. Tapi tujuan orang percaya yang paling utama bukan maju, melainkan melakukan kehendak Tuhan. Itu tujuan utama. Naomi maju secara perekonomian. Di Moab dia makmur. Tapi apa yang terjadi? Dia maju bukan karena perintah Tuhan, tapi karena gengsi, mungkin harga diri. Ya. Mungkin kita juga akan seperti itu. Kita akan mendengarkan nasihat-nasihat orang. Ngukam tamat kuliah, ngapainlah kang baku teda nih naka. Kayak Hindu ngajar les ke rumah-rumah misalnya. Terpandang ya kan kita lah, pasti diremehkan orang ya. Ngapain di situ? Ke GO misalnya kan? Ya. Jangan ngajar Pascal. Pascal asli titik rumah nak. Yang kadang-kadang kebanjiran. Itu nggak terpandang itu. Tapi coba kamu jangan ajar Primagama, mantap. GO, mantap. Ya. Bimbingan-bimbingan internasional, mantap terpandang ya kan. Tapi saya bangga ya, sekalipun saya lesnya ngajarnya cuma di tempat yang kecil, saya suka cita Bapak Ibu. Kenapa? Ya dengan gaji yang saya punya, saya bisa mendukung pelayanan pun nggak terhalang dengan pekerjaan saya. Kalau ada pelayanan, saya bisa Pak, saya nggak bisa hari ini ngajar ya, kan enak gitu ngajar kan? Iya. Meninggalkan pekerjaan Tuhan, meninggalkan saudara-saudara seiman, ya. Bukannya nanti saya makmur di sana, malah mati nanti saya di sana seperti keluarga Naomi ini, mati rohani, ya. Baik. Ya, kita lihat ya. Ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Ya. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Menangis karena terjadi perpisahan ya, apalagi kita kalau meninggal saudara kita pasti kita menangis ya. Saya aja meninggalkan Kuala ini waktu saya merantau tahun 2004. Saya menangis di bus ya. Saya meninggalkan saudara-saudara seiman saya. Bagaimana nanti saya di perantauan sana? Saya masih bayi-bayi rohani. Ya, makanya sebelum berangkat saya pergi ke daerah Padang Bulan, saya beli kaset-kaset rohani, renungan-renungan rohani, supaya itu nanti yang saya baca-bacai di daerah perantauan gitu. Kadang-kadang ketika saya selesai bekerja, saya melihat ke langit, ya di manakah arah ke Kuala ini gitu. Karena saya merindukan ya saudara-saudara waktu saya merantau ya. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Orpa akhirnya menyerah. Orpa adalah sama seperti murid-murid Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, dagingku adalah betul-betul makanan, darahku adalah betul-betul minuman, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus, bukan yang 12 ya, murid-murid itu mengatakan, perkataan ini keras. Siapakah yang bisa mendengarnya? Lalu mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Orpa pergi meninggalkan pengenalan yang benar akan Allah. Orpa juga sama seperti Raja Festus dan Raja Agripa yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Ketika Paulus diperhadapkan kepada kedua raja ini, Paulus bersaksi menceritakan bagaimana dia bertobat. Festus mengatakan apa? Ilmumu yang banyak itu Paulus membuat engkau gila katanya. Dan Raja Agripa mengatakan, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ya, mereka sama seperti Orpa, tidak diselamatkan. Di sini juga ada terjadi kesalahan Naomi Bapak Ibu. Kenapa? Karena Naomi sebagai ibu rohani, dia harusnya mengajak saja kedua menantunya pergi ke Israel, mengenal Allah yang benar. Orpa ini sama seperti dirham yang hilang. Kenapa dirham itu hilang? Karena pemiliknya lalai. Lalai pemiliknya. Di mana? Dia lupa di mana meletakkan dirham itu. Kamu pernah nggak lupa meletakkan di mana dompet gitu? Ya. Kenapa bisa hilang? Lalai. Naomi lalai. Ya. Jangan-jangan ada banyak orang-orang yang sudah kita lalaikan.
untuk memberitakan Injil sehingga mereka binasa. Tetapi di sini bukan hanya kesalahan Naomi, Orpa pun seperti itu. Orpa memang hanya mengikuti, dia memang nggak mau mengenal Allah yang benar itu. Dia masih pengen menikah, mana tahu nanti Naomi ini masih punya sanak keluarga, maka menikah lagi. Baik, mari sedikit lagi ya, sedikit lagi. Ya, karena tadi persaksinya pun agak lama ya kan. Ya, ayat yang ke-16. Maaf, ayat 14 sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaham padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allah-Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah sesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada mau. Ya, kita melihat di sini bagaimana Rut tidak mau mengikuti nasihat Naomi. Dia tetap mau mengikuti Naomi ke Bethlehem. Kenapa? Karena saya yakin Naomi ini juga memberitakan Injil kepada Rut, kepada Orpa. Di dalam penginjilan yang kita lakukan, ada orang yang bertobat, ada yang tidak bertobat. Orpa tidak bertobat, Naomi mau bertobat. Dia mau mengenal lebih dalam lagi Allah, Yahweh. Saya yakin Rut ini juga sudah mempelajari sejarah-sejarah orang Israel dengan Moab. Bagaimana pertempuran-pertempuran itu selalu dimenangkan oleh Israel oleh karena bantuan Yahweh. Di sini dikatakan dia tadi apa? Allahmu lah Allahku. Dia nggak lagi mengatakan Kamos adalah Allahku, tidak. Tapi dia sudah percaya kepada Allah Naomi, Yahweh. Dan dia memiliki hati yang haus dan lapar untuk lebih dalam lagi mengenal Allah yang disembah oleh Naomi, yang disembah oleh orang Israel. Dia memiliki kehausan rohani. Dia sama seperti Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dia memiliki sifat yang sama seperti Paulus. Mari kita lihat Bapak Ibu, kenapa Rut ini mau meninggalkan bangsanya, meninggalkan orang tuanya, ya kan? Meninggalkan cita-citanya. Pasti dia juga punya cita-cita, kesenangan, kesukaan. Pasti dia masih pengen lagi menikah. Tapi kenapa dia mau meninggalkan itu semua? Mari kita lihat. Ini jawabannya ya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini saya buat bahasa Karo. Sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Jadi minat kalam singgeluh ibas persadaran ras Kristus dan naik terus kena rebahan dosa. Tapi si terus rebahan dosa lama idah dan Kristus tapi lama idah daina. Iya. Jadi kalau singgo geluh ibas persadaran ras Kristus lanai itu terus kena rebahan dosa. Kami terus kena dengan rebahan dosa. Kenapa? Karena Rut dia sudah melihat Kristus ke depan. Rut percaya bahwasanya akan ada Mesias yang akan menanggung dosa-dosanya. Kita percaya kepada Kristus yang sudah datang untuk menebus kita orang berdosa. Sementara Rut percaya kepada Kristus yang akan datang untuk menanggung dia orang berdosa. Jadi ini yang dilihat oleh Rut, karena dia sudah melihat Kristus ke depan. Makanya dia nggak mau lagi kembali ke Moab menyembah berhala. Dia nggak mau lagi berbuat dosa karena dia sudah melihat Kristus. Kalau si geluh lalat terus kena rebahan dosa, langa idahna Kristus. Siapa ke? Siang katalah, lagareta, lah siang kata juga. Kenapa Rut itu nggak mau lagi kembali ke Moab kepada berhala Kamos? Karena dia sudah melihat Kristus yang akan datang menyembah, yang akan datang
menebus dia orang yang berdosa. Dia sudah melihat itu, makanya Lane terus kena berdosa, Lane terus kena menyembah berhala, kamos. Dia sampai kepada tahap lebih mencintai keluarga, lebih mencintai Tuhan daripada keluarga. Orang yang sudah mengaku percaya harus sampai kepada tahap itu, harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi keluarga. Keluarga Ruth menyembah berhala, tapi dia mau mengenal Tuhan yang lebih penting. Ya, sekali lagi ya. Dan berjalanlah kudanya, ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk, gempar. Ini yang saya maksud tadi, bahwasanya Naomi, Elimelek ini adalah keluarga yang terpandang, tokoh masyarakat yang ada di Bethlehem. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, surat Naomi ini memperingatkan kita supaya jangan gara-gara duit, kamu tinggalkan Tuhan, kamu tinggalkan ibadah, kamu tinggalkan persekutuan dengan orang-orang percaya, kamu tinggalkan pekerjaan Tuhan. Ini gara-gara duit, gara-gara khawatir, kekayaan, tadi katanya kan. Jangan gara-gara kerja-kerja, lapor-lapor, lah naik kamu beribadah. Banyak kali undangan-undangan ya. Ya udah gara-gara kamu naik ibadah. Bahaya kali kamu, gara-gara pendakin. Ya tadi itu kerinan. Lo kari dan gue, sering kamu kari lagi, no hidayah. Ya saya akan tutup dengan ayat yang ini ya Bapak Ibu. Mari kita lihat. Yang di sini 1 Timotius 6 ayat 9. Sama-sama kita membacanya, 1, 2, 3 ayat. Bagi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa katanya? Dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman. Contoh keluarga Elimelek dan Naomi tadi, gara-gara duit menyimpang dari iman. Pula gara-gara duit redahin, kamu lalak berjuma, limpe kebaktin, lalak megem kendur redahin. Pula gara-gara enak kamu menyimpang dari iman, tadi kendu, ya ibadah tadi kendu pendahin Tuhan. Lo karya bangsa kami pasu-pasu Tuhan. No, Ruth dia meninggalkan semuanya. Dia meninggal demi Tuhan. Andi kamu kain tadi kendu, guna kini raja di Batandari. Kain tadi kendu. Dulu waktu kebaktian anak-anak di Pondok Batu, saya enggaknya mau ikut. Kenapa? Karena saya sibuk kerja, ngajar. Selasa sampai Sabtu itu saya ngajar. Kalau Senin, ya dodos. Tapi uangnya untuk mama saya, bukan untuk saya ya. Saya hanya menimbang. Saya mengatakan saya ngajar. Tapi ketika didatangi anak-anak itu ya, idah gak ayune meriah ka begitu. Kok mulai terkusuk gaya. Tuna saya bilang sama pimpinan di tempat saya mengajar. Karena saya mengajar di tempat Islam, TK Islam. Jadi saya harus memberikan yang terbaik kepada bimbel itu. Saya tidak boleh datang terlambat. Bagi saya terlambat itu noda bagi saya. Saya harus mengajar dengan yang terbaik. Saya bilang sama ibu itu, saya mau hari Kamis nggak bisa lagi lah ya. Ada yang mau saya lakukan. Ya saya tahu ibu itu pasti kecewa. Kalau berkurang lagi berarti bisa mengajar, berarti gaji pun berkurang ya. Satu hari ya. Kalau di Kuala itu di Pasca satu hari itu kalau ngajar SMA 100.000. 100.000. Kalau seminggu 4 kali nggak ngajar berarti 400.000. Nggak ada lagi gaji saya, hilang istilahnya. Tapi saya bilang, Tuhan, saya akan pergi. Saya akan memberikan kesibukan saya untuk Tuhan, untuk pergi ke Pondok Batu. Tuhan pasu-pasu dulu lah dengan Bulese.
Itu yang saya bilang. Berkatilah ya Tuhan Yesus. Tambahkan murid-muridnya ya Tuhan. Karena kalau kami yang ada di Simpang Loncahong, di sana gajinya tergantung murid. Kalau banyak muridnya, makin banyak lagi gaji. Tuhan, tambahkanlah murid-murid kami ya. Karena semester lalu, sedikit kali murid kami gara-gara corona ini. Gaji pun sedikit. Udah sedikit gaji, kurang lagi hari kerja. Ya, sekalipun mama saya punya banyak uang, tapi saya nggak mau merengek-rengek, minta-minta kepada mama, entah saya dulu lah. Saya selalu mencukupkan diri saya dengan gaji saya. Lalu saya melihatnya pertolongan Tuhan itu. Di semester ini banyak kali murid kami, sehingga gaji saya pun lebih banyak daripada ketika saya belum memberikan hari untuk Tuhan. Ya udah 3 kali di gajian ini. Agustus, September, Oktober, lebih banyak gaji saya ketika saya memberikan 1 hari untuk Tuhan. Ini nanti bulan Desember nanti, tapi gaji November. Ya, itu yang saya lihat. Andi nakam kainge kading kendu guna kini raja di Batadari. Apakah kesibukan itu? Kita semua ini sibuk, Bapak Ibu. Sibuk kita semua ini. Bahkan untuk berkumpul bersama-sama pun, ibadah sama-sama, sibuk. Nggak bisa membersihkan gereja misalnya, sibuk. Ya. Kesibukan-kesibukan itu kadang-kadang menghalangi kita bersama dengan Tuhan. Sebetulnya kita ini bukannya sedikit. Kalau firman Tuhan mengatakan apa? Pekerja sedikit, tuayan banyak. Apa itu? Ada itu ya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sedikit. Rame. Tapi kenapa? Karena banyak yang sibuk. Banyak yang sibuk sehingga pekerja kurang. Karena jemaat-jemaatnya sibuk. Saya di situ belajar. Sesibuk-sibuk apapun, berikanlah waktu itu untuk Tuhan. Apa yang kamu tinggalkan untuk Tuhan tadi? Kalau Ruth, dia meninggalkan semuanya. Orang tuanya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan karena mereka berhala. Akhirnya Tuhan melihat Ruth dan Tuhan akhirnya mempertemukan dia dengan Boas. Boas adalah gambaran Kristus yang akan menebus kita. Musa adalah gambaran Kristus yang melepaskan kita dari perbudakan dosa. Yosua adalah gambaran Kristus yang membawa kita ke tanah perjanjian, yaitu surga. Daud adalah gambaran Kristus yang ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri. Yunus adalah gambaran Kristus yang ada di dalam kuburan selama 3 hari. Boas adalah gambaran Kristus yang akhirnya menebus Ruth, dan Kristuslah yang menebus kita. Akhirnya singkat cerita, Boas menikah dengan Ruth. Lalu dari garis keturunan inilah apa? Happy ending ya, berakhir dengan bahagia. Kenapa? Karena dari garis keturunan Ruth inilah akhirnya lahir juru selamat. Itu makanya di sini saya bilang, saya buat ya, apa katanya? Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucu Ruth itu perkasa di bumi. Lahirlah Obed, Isai, Daud, Salomo, akhirnya lahirlah Kristus. Cerita Ruth tetap berlanjut. Cerita Orpa berhenti ketika dia tidak mengikut Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, anak cucu kita pun akan diperhatikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita berhenti mengikut Tuhan, habis cerita kita mengenai kekekalan. Maafkan saya kalau sudah lama sekali ya. Baik, lebih baik hamba Tuhan saja yang menutupnya. Terima kasih.